Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-29 dari 40 topik. Polis asuransi dalam hukum dagang. Disediakan di channel Global Tutorial. Pengertian polis diatur dalam pasal 255 KUHD. Menurut pasal tersebut, polis adalah surat yang berharga yang dibuat untuk tanda bukti adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Dalam praktik asuransi, setiap perusahaan asuransi telah menyusun polisnya masing-masing dengan syarat-syarat khusus dan klausul tertentu pula. Berdasarkan syarat khusus tersebut, timbullah bermacam-macam polis yang berbeda-beda, bahkan menunjukkan persaingan antara sesama penanggung. Hal ini mengakibatkan tertanggung merasa sulit memilih perusahaan asuransi yang akan dijadikan penanggung karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat sesama perusahaan asuransi, diupayakan penyeragaman syarat-syarat khusus dalam polis dengan cara menciptakan polis standar, baik secara nasional maupun secara internasional, sehingga dapat dicegah perbedaan yang mencolok antar polis perusahaan asuransi yang satu dengan perusahaan asuransi lain yang sejenis. Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam polis, ada 3 jenis polis yang terkenal sebagai berikut. 1. Polis maskapai. Dinamakan polis maskapai karena polis ini dibuat dan diterbitkan oleh maskapai asuransi. Selain syarat-syarat yang diharuskan undang-undang, polis maskapai memuat beberapa ketentuan khusus yang berlaku bagi maskapai yang menciptakan syarat-syarat tersebut. Dalam operasi kerjanya, perusahaan asuransi yang menggunakan polis maskapai ini banyak mengalami kesulitan sehingga lambat laun polis ini ditinggalkan dan orang mulai mengarah pada perbuatan dan penggunaan polis seragam. 2. Polis bursa. Polis ini mempunyai syarat-syarat seragam dan digunakan pada bursa asuransi. Ada 2 macam polis bursa, yaitu polis bursa Amsterdam dan polis bursa Rotterdam. Kedua polis ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut dan asuransi kebakaran. Kedua polis ini dinamakan demikian karena polis bursa Amsterdam digunakan di bursa asuransi Amsterdam, sedangkan polis bursa Rotterdam digunakan di bursa asuransi Rotterdam. Polis-polis ini masih terus dikembangkan dengan menambah syarat-syarat yang telah diseragamkan secara berurutan dengan nomor unit dan dicetak. Apabila syarat tambahan itu belum tercetak dalam polis dan akan digunakan pada polis bursa, syarat tersebut harus dilampirkan pada polis bursa yang bersangkutan atau dinyatakan secara khusus bahwa syarat itu berlaku juga bagi asuransi yang tercakup dalam polis itu. Dalam dunia usaha asuransi di Indonesia, polis-polis standar tersebut digunakan oleh perusahaan asuransi. Dewan Asuransi Indonesia, DAI, juga telah menetapkan polis standar untuk asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor. 3. Polis Lloyds. Polis Lloyds adalah polis yang digunakan di bursa Lloyds London. Polis ini telah dikembangkan tersendiri di bawah merek Lloyds dan hanya digunakan oleh perusahaan asuransi yang menjadi anggota The Lloyds Corporation. Polis Lloyds ini digunakan untuk asuransi pengangkutan laut, asuransi kebakaran dan asuransi terhadap bahaya-bahaya lain. Pada umumnya, asuransi yang diadakan pada bursa Lloyds dengan menggunakan pola Lloyds hanya berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, kecuali dalam hal istimewa. Selain penggolongan di atas, ada lagi penggolongan polis menurut sifat berlakunya asuransi. Atas dasar ini, dikenal 2 penggolongan polis sebagai berikut. A. Polis perjalanan, Yojage Policy. Ini dibuat untuk asuransi 1 perjalanan atau 1 pelayaran saja. B. Polis waktu, Time Policy. Ini dibuat untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Penentuan jangka waktu asuransi harus tepat menurut tanggal dan jam dimulai dan diakhiri. Polis berjangka waktu tertentu biasa digunakan pada asuransi kebakaran. Klausul polis. Dalam perjanjian asuransi, sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan dengan tegas dalam polis. Hal itu lazim disebut klausul asuransi. Maksud klausul tersebut adalah mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian, apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis klausul asuransi itu ditentukan oleh sifat objek asuransi atau bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi tersebut. 1. Klausul Premier Risque. Klausul ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian serta asuransi tanggung jawab. Klausul ini menyatakan bahwa apabila asuransi di bawah nilai benda terjadi kerugian sebagian, partial loss, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan. Hal ini diatur dalam pasal 253 ayat 3 KUHD. 2. Klausul all risk. Klausul ini menentukan bahwa penanggung memikul segala risiko atas benda yang diasuransikan.
Ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 276 KUHD, dan karena cacat sendiri bendanya, hal ini diatur dalam pasal 249 KUHD. 3. Klausul sudah diketahui, all seen. Klausul ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausul ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui betul keadaan, konstruksi, letak, dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan. 4. Klausul renunsiasi, renunciation. Renunsiasi artinya pelepasan hak. Klausul ini berhubungan dengan ketentuan pasal 251 KUHD yang berarti melepaskan hak gugat berdasarkan pasal tersebut. Menurut klausul ini, penanggung tidak akan menggugat tertanggung dengan alasan pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur atau dengan iktikat baik. Sesuai dengan kebiasaan ini, apabila timbul kerugian akibat evenement bagi tertanggung, padahal tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, penanggung tidak akan mengajukan alasan pasal 251 KUHD, tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi, dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung. Jika diperkarakan ke pengadilan negeri, lalu pengadilan memutuskan bahwa pasal 251 KUHD berlaku terhadap kasus itu, penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian walaupun asuransi berklausul renunsiasi. 5. Klausul Free from Particular Average, FPA. Klausul ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut. Average artinya peristiwa kerugian laut. Klausul ini berarti bahwa penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut, seperti ditentukan dalam pasal 709 KUHD. Jadi, penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh tertanggung yang sebenarnya timbul akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan oleh klausul FPA. Penanggung hanya berkewajiban membayar ganti kerugian yang timbul dari peristiwa laut yang bukan termasuk particular average seperti yang tertulis dalam polis. Kebaikan dari klausul ini adalah with particular average yang berarti penanggung wajib mengganti kerugian akibat peristiwa khusus di laut, particular average, sesuai dengan ketentuan pasal 709 KUHD. Demikianlah materi topik ke-29 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.